Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk berjumpa lagi kita di video kali ini. Kali ini kita akan belajar materi IPAS. Adapun materinya yaitu kali ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi IPAS organ gerak manusia. Jadi silahkan diperhatikan dan disimak ya. Nah, materi pembelajaran yang akan kita bahas di video kali ini yaitu yang pertama ada menguraikan pengertian gerak pada manusia, dan selanjutnya yang kedua ada menganalisis organ gerak pada manusia. Nah, apa yang kamu ketahui tentang gerak pada manusia? Jadi, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lainnya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan gerak pada manusia. Selanjutnya, apa saja organ gerak pada manusia itu? Nah, tentu kita harus mengetahui jenis-jenis organ gerak pada manusia. Yang pertama, tentu kita harus mengetahui bahwa terdapat dua macam organ gerak pada manusia. Nah, apa saja organ gerak tersebut? Yang pertama, ada yang namanya alat gerak pasif, dan yang kedua, ada yang namanya alat gerak aktif. Nah, apa sih yang dimaksud dari kedua alat gerak ini? Alat gerak pasif berupa tulang yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif, tulang akan tetap diam. Nah, jadi yang dimaksud dengan alat gerak pasif yaitu tulang yang ada pada manusia atau tulang kita. Selanjutnya, alat gerak aktif berupa otot yang memiliki suatu senyawa kimia sehingga dapat bergerak dan menggerakkan tulang yang menempel dengan otot. Nah, jadi alat gerak aktif ini berupa otot pada manusia. Nah, selanjutnya yang termasuk organ gerak pasif pada manusia. Di sini kita akan mengenal apa saja organ gerak pasif tersebut atau tulang-tulang, bagian tulang yang ada pada manusia. Yang pertama, tulang tengkorak. Nah, jadi tulang tengkorak seperti ini. Tulang tengkorak adalah tulang pada kepala kita atau kepala manusia. Nah, selanjutnya tulang tengkorak terbagi menjadi dua. Bagian atas namanya tempurung kepala, yang bagian depan namanya tulang wajah. Nah, selanjutnya bagian-bagiannya yang pertama ada tulang dahi, tulang mata, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Berikutnya ada tulang dada. Tulang dada, nah, bisa dilihat seperti ini bentuknya, yaitu tulang yang berada pada bagian dada dan perut kita. Bagian-bagian tulang dada, yang pertama ada tulang leher, tulang selangka, tulang balikat, tulang rusuk, dan tulang belakang. Nah, jadi inilah nama-nama tulang yang terdapat pada tulang dada. Selanjutnya ada tulang lengan. Nah, jadi tulang lengan semua yang berada mulai dari lengan sampai ujung jari itulah yang dimaksud dengan tulang lengan. Adapun bagian-bagiannya, yang bagian atas namanya tulang lengan atas. Kemudian ada namanya tulang pengumpil, ada tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, dan tulang pergelangan tangan. Nah, jadi inilah bagian-bagian tulang pada tulang lengan. Selanjutnya ada tulang panggul. Nah, jadi tulang panggul adalah tulang yang ada di pinggul kita atau pinggul manusia. Selanjutnya ada namanya tulang kaki. Nah, tulang kaki adalah semua tulang yang berada pada mulai dari paha sampai jari kaki dinamakan tulang kaki. Nah, adapun bagian-bagiannya, pertama ada tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut, tulang betis, dan tulang kering. Nah, kemudian pada bagian jari kaki ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah,
Inilah bagian-bagian tulang yang terdapat pada tulang kaki. Selanjutnya, organ gerak aktif manusia. Nah, tadi kita telah mengetahui apa-apa saja yang merupakan organ gerak pasif manusia. Selanjutnya, kita akan memahami tentang organ gerak aktif manusia atau jenis-jenis otot yang ada pada manusia. Nah, yang pertama, tentu ada yang namanya otot polos. Nah, otot polos bisa dilihat gambarnya seperti ini. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita dan biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan otot polos, otot yang bekerja tanpa kesadaran kita. Kemudian yang kedua ada yang namanya otot lurik. Nah, otot lurik bisa dilihat bentuknya seperti ini. Otot lurik adalah otot yang bekerja secara sadar dengan perintah otak. Otot lurik ini menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam bergerak. Bentuk dari otot lurik yaitu silindris dengan garis gelap terang dan memiliki banyak inti sel atau multisel yang berada di tepi. Nah, jadi berbeda dengan otot polos tadi, kalau otot lurik adalah otot yang bekerja secara sadar dengan perintah otak. Nah, selanjutnya ada yang namanya otot jantung. Nah, otot jantung kita lihat seperti ini bentuknya, hampir mirip dengan bentuk otot lurik. Nah, otot jantung bekerja terus-menerus tanpa kesadaran manusia dan terletak pada jantung. Otot jantung berbentuk silindris dan memiliki percabangan serta memiliki inti sel yang berada di tengah. Nah, kalau dilihat dari bentuk, otot jantung hampir mirip dengan otot lurik, namun otot jantung memiliki percabangan yang banyak. Namun dari segi sifat, otot jantung hampir mirip dengan otot polos yang bekerja terus-menerus tanpa kesadaran kita. Nah, itulah tadi materi kita tentang organ gerak. Nah, jadi kita simpulkan kembali atau kita ingat kembali bahwa ada dua jenis organ gerak, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu tulang dan alat gerak aktif yaitu otot. Nah, selanjutnya coba kerjakan latihan ini. Nah, silahkan isikan titik-titik sesuai dengan nomor yang ditunjukkan pada gambar tulang. Nah, silahkan tuliskan nomor 1 namanya tulang apa, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, bisa dilihat jawabannya nanti apakah sudah benar. Bisa dilihat kembali mulai dari awal sampai selesai. Nah, bisa juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih, selamat belajar. Semoga materi ini bermanfaat.